sejahtera untuk semuanya, untuk sahabat-sahabat Ram, kembali lagi dalam YouTube channel Ramla Official. Semoga teman-teman yang sedang menonton dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan bahagia. Di sini sudah ada Bang Robi, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah ya Bang. Ya. Minggu ini kita mau membahas beberapa pertanyaan. Ya. Tapi sebelumnya untuk sahabat Ram, sekali lagi saya tidak jemu-jemu nih untuk mengingatkan dukung terus channel YouTube Ramla Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu. Terima kasih untuk sahabat Ram yang sudah like, komen, dan subscribe Ramla Official. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari teman-teman yang kita tampung dari beberapa sosial media. Dan saat ini saya mendapat pertanyaan dari kolom komentar YouTube ini, Mbak. Iya, iya. Ini ada saudara Kasirun Partigotan Kambe dari YouTube nih ya Bang. Dia komentar gini, di channel yang kemarin itu kita membahas mengenai ikrar talak. Bang, saya masih bingung nih perbedaan talak 1, talak 2, dan talak 3 itu apa? Boleh tolong jelaskan perbedaan ketiganya. Apakah di ranah hukum mekanisme juga seperti itu? Ada talak 1, 2, dan 3. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih Kasirun atas respon, antusias, atensi terhadap channel Ramla Official. Mudah-mudahan pertanyaan ini hanya sebatas tahuan, bukan untuk mengaplikasikan. Karena kita lagi-lagi selalu mengedepankan setiap persoalan itu terlebih dahulu dimusyawarahkan agar bisa mendapatkan titik yang terbaik buat para pihak. Karena pengadilan adalah keputusan terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Berkaitan dengan pertanyaan Abang Kasirun tadi tentang talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak ini lebih kepada hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan. Sebagaimana dalam kompilasi hukum Islam, pengertian talak ini adalah ikrar seorang suami di hadapan pengadilan agama yang menyebabkan syarat sebagai putusnya pernikahan. Jadi ikrar seorang suami di hadapan pengadilan agama yang menyebabkan putusnya hubungan pernikahan. Itu tadi pengertian definisi talak menurut kompilasi hukum Islam. Sedangkan mengenai apa itu talak 1, talak 2, dan talak 3 dan bagaimana konsekuensinya. Talak 1 dan talak 2 itu ucapan suami. Nah, jadi perkataan suami kepada istrinya bahwa si suami menceraikan, tidak mau lagi memakai, tidak lagi memperistri istrinya. Ucapan sekali aja itulah yang dimaksud dengan talak. Jadi ucapan suami, ucapan suami kepada istrinya, intinya dia tidak lagi menginginkan istrinya sebagai istri. Di dalam hukum yang dianggap sebagai talak itu adalah secara hukum positif adalah ucapan di dalam pengadilan agama. Sedangkan ucapan di luar pengadilan itu sah atau tidak sah menurut agama. Sedangkan menurut negara itu tidak sah. Harus di depan pengadilan agama. Jadi ucapan itu bisa langsung, bisa juga secara tertulis. Jadi ucapan talak itulah pengertian talak secara teknis. Sedangkan begitu juga kalau dia sekali talak itu namanya talak 1. 2 kali dia ucapkan itu talak 2. Di depan pengadilan juga. Di depan pengadilan. Jadi bisa sekaligus. Misalnya di dalam sidang pengadilan dan dikabulkan gugat cerainya akan dimintakan untuk mengikrar talak. Dalam ucapan itu langsung dia bikin talak 1, talak 2, bisa juga talak 3. Jadi apa konsekuensi dari pengucapan talak ini? Konsekuensinya berakibat terhadap di kemudian harinya apabila suami istri ini ketika proses talak ini terlaksana tiba-tiba dia menyesali, menginsafi keputusannya mentalak istrinya. Jadi ketika dia ucapkan talak di depan pengadilan, tiba-tiba setelah pengucapan ini
Dia melihat kembali istrinya itu suatu pasangan yang terbaik. Melihat lagi istri cantik, suka lagi dia. Oleh karena itu dalam hukum agama maupun hukum positif, kalau dia masih sebatas talak satu, itu masih bisa berupaya untuk rujuk kembali. Rujuk artinya menormalkan kembali hubungan suami istri. Jadi secara hukum mereka sah kembali. Ketika dia udah mengucapkan talak satu, dia ingin kembali lagi rujuk ke istrinya, itu dibolehkan. Begitu juga dengan talak dua. Talak dua, dia sampaikan ke istrinya 2 kali dia mengucapkan ingin berpisah ke istri. Di dalam hukum, apabila dia menginginkan hubungannya kembali, ini dibolehkan. Dibolehkan maksudnya? Dibolehkan untuk mereka seperti semula hubungan suami istri. Jadi normal kembali dia sebagai suami istri yang sah. Tapi kalau sampai dia 3 kali dia mengucapkan talak kepada istrinya, maka ini anggap sudah tidak bisa lagi. Final, terakhir tidak bisa melakukan rujuk kepada pasangannya. Terus bagaimana solusinya ketika dia tadi itu? Kadang-kadang kan makanya kita selalu menyarankan sebelum mengambil keputusan diupayakan musyawarah. Jadi kembalikan lagi kepada yang indah-indah dulu dengan pasangannya. Jangan melihat yang negatifnya. Karena kalau kita melihat negatifnya pasti posisi yang indah-indah nggak dapat. Jadi agak susah melakukan musyawarah. Oleh karena itu kalau sudah diputuskan 3 kali, posisi untuk rujuk kembali itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Bagaimana kalau mereka masih tetap ingin bersatu? Di dalam hukum agama dibolehkan apabila sang istri sudah menikah lagi dengan orang lain. Jadi dia menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian hasil hubungan rumah tangga mereka putus, bolehlah mereka kembali lagi. Istri atau suami yang pertama, dengan catatan dia harus menunggu masa iddah. Masa iddah. Kira-kira gitu Bu Siti. Dan itu hanya di proses pengadilan agama Islam aja gitu, atau ini di talak-talak ini ada di pengadilan negeri? Ya, jadi khusus untuk talak ini itu hanya diperuntukkan aturannya di dalam kompilasi hukum Islam. Dalam hukum Islam itu catatan pengaturan talak 1, talak 2 itu hanya dikhususkan bagi pasangan yang beragama Islam. Kira gitu. Dia itu boleh menikah kalau sudah menikah dengan orang lain terus kembali lagi ke suaminya, tapi harus melewati masa iddah. Masa iddah itu gimana itu Bang? Jadi tadi sudah kita uraikan apa itu tadi talak 1, talak 2 dan talak 3, dan bagaimana mekanismenya apabila pasangan ini ketika sudah terucap talak ingin rujuk kembali. Khusus untuk rujuk tadi dia harus melalui masa iddah. Masa iddah ini adalah masa menunggu. Artinya waktu tunggu bagi laki-laki untuk rujuk kembali pada pasangannya si istri. Ada beberapa kategori dan waktu bagi janda yang ingin rujuk kembali. Di antaranya apabila perkawinan putus karena kematian. Walaupun qoblal al-duhul waktu tunggunya ditetapkan adalah 130 hari. Jadi kalau dia putus karena kematian, masa tunggunya 130 hari, 4 bulanan, 130. Yang kedua, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Yang ketiga, apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggunya ditetapkan sampai melahirkan. Jadi lahir dulu si anaknya, baru mereka langsungkan menikah. Yang keempat, apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil. Nah, ini juga ketentuannya si perempuan melahirkan terlebih dahulu, baru mereka melangsungkan pernikahan. Gitulah yang dimaksud dengan masa iddah, masa menunggu. Dalam kasus untuk mereka rujuk kembali, ya? atau menikahi seorang janda. Kira-kira
Semoga bermanfaat dan bermanfaat untuk sahabat-sahabat Ram lainnya. Ya kita nggak tahu ya, dan jangan sampai ada kejadian-kejadian kasus yang gak enak gini ya bang. Siapa sih yang mau bercerai kayak gitu? Harapannya ya perbaiki dengan musyawarah dulu. Seperti yang Ramla Official sering menggaung-gaungkan untuk musyawarah. Jangan sampai ke ranah pengadilan kalau masih bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Lebih baik. Nah, terutama tadi bagi yang bertanya, mudah-mudahan ini aja sebatas ilmu pengetahuan, bukan untuk dipraktekkan. Karena Allah bilang untuk bercerai ini dibolehkan, tapi Allah murka. Artinya lebih baik tidak bercerai daripada bercerai.